Salam teman-teman, salam jumpa dan salam sejahtera buat kita. Kali ini kita mau melihat daripada penjelasan guru gembul daripada itu pesantren atau sekolah pesantren yang ada di Indonesia ini adalah ajang daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan bejat, yaitu melakukan hubungan seks antara guru dengan murid, antara dia punya ustadz dengan dia punya santri-santri perempuan. Jadi terkadang ada juga santri-santri laki-laki juga yang disodomi gitu. Itu sering terjadi juga di pesantren. Itulah yang dikritisi. Jadi itu makanya daripada pusat pendidikan di Indonesia ini yang termasuk dengan pesantren ini adalah pusat pendidikan yang paling terendah dan tidak berkualitas. Jadi kata Pak Gembul, jadi memang dia membuat daripada presentasi hubungan seksual yang ada di dalam pendidikan, yaitu di pesantren, di sekolah SMP, SMA, ada presentasinya sama dia. Dan sebenarnya bukan masalah presentasi itu, kalau presentasi itu kita nggak tahu ya. Presentasi itu bisa aja benar, bisa aja tidak, karena ini kan masalah, bukan masalah rahasia, ini masalah gelap-gelap. Ini mungkin bisa dipresentasi masalah gelap-gelap ya kan, artinya kalau nggak terungkap mana kita tahu. Jadi masih banyak mungkin yang belum terungkap ya. Jadi ini penjelasannya daripada guru gembul yang belakangan ini semakin banyak terkuak daripada pencabulan anak-anak di pesantren. Dan tidak rahasia lagi, sepertinya pesantren ini sudah nggak malu-malu lagi menunjukkan aib seperti itu. Kita lihat videonya. Saya ambil dari Komnas Perempuan. Datanya, kekerasan seksual yang paling banyak di lembaga pendidikan itu yang pertama itu ada di kampus, sekitar 27%, kemudian di pesantren 19%, lalu SMA 15%, lalu 7%-nya itu di SMP. Balik lagi ke data yang tadi ini, posisi 2 hanya 19%, tapi yang di pesantren itu jumlahnya hanya 1/11. Jadi balik lagi, kalau misalkan dikaitkan dengan total keseluruhan, maka kemungkinan putra-putri baraya yang dimasukkan ke dalam pesantren untuk menjadi korban dari pencabulan itu sekitar 2 kali lipat daripada kalau di kampus kuliah. Begitu. Atau misalkan yang lain lagi terkait dengan penyimpangan seksual. Saya mohon maaf ya, ini dolar kuning kayaknya video saya itu, penyimpangan seksual. Kita tidak memiliki datanya terkait dengan lesbianisme dan homoseksual di pesantren. Tapi kalau misalkan baraya cukup fobik terhadap istilah-istilah yang seperti itu, maka kita harus menyebut bahwa tidak ada datanya, itu justru menjadi sesuatu yang lebih mengerikan karena data itu disembunyikan. Jadi di pesantren itu, karena banyak laki-laki dan perempuan yang dipisah dalam waktu yang lama dan seterusnya, tapi mereka dikamarkan di tempat yang sama dengan sesama jenis, maka kecenderungan di antara mereka untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan itu menjadi lebih terbuka, menjadi lebih besar daripada ketika baraya menyekolahkan anak baraya di sekolah biasa yang tidak berasrama. Nah, ini juga menjadi masalah utama baraya, jadi silahkan pikirkan sama-sama gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa juga lembaga pesantren yang adalah representasi atau wajah dari Islam atau ide-ide terkait dengan Islam dalam hal pendidikan kok justru malah menampilkan wajah yang sangat buruk? Kenapa bisa seperti itu? Di episode ini kita akan jelaskan masalahnya dimulai dari hal yang paling mendasar. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Jangan salah paham untuk menganggap saya mengeneralisir masalah pesantren ini, karena tentu saja saya sebenarnya juga mengendorse 1 atau 2 pesantren sebelumnya. Tetapi coba silahkan baraya cek video ini atau gambar inilah. Ini adalah Gus Jafar. Beliau mengecat rambutnya dengan warna-warni, dengan tampilan gondrong yang juga kurang bagus gitu ya. Kemudian yang unik dari beliau itu adalah kemana-mana
nggak pakai baju, jarang pakai baju. Bahkan ke undangan, bertemu dengan pejabat dan sebagainya itu cuman pakai kolor doang. Kemudian beliau itu suka ngadain konser dangdut besar-besaran di 4 panggung sekaligus. Dan di situ beliau bergitar dengan melodi yang aneh, bernyanyi dengan yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Ada banyak sekali keanehan terkait dengan beliau. Beliau juga ngemodif motor, kemudian kemana-mana tuh selalu bawa Fanta. Selalu bawa produk Yahudi itu. Selalu bawa Fanta dan kemudian bawa rokok gudang garam. Luar biasanya dalam hal ini adalah banyak pejabat yang datang ke beliau untuk sowan, banyak orang-orang DPR atau caleg yang datang ke beliau untuk minta berkah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena beliau dianggap sebagai wali majdub. Jadi artinya ilmu pengetahuan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih melampaui daripada kebanyakan orang di dunia. Begitu narasinya. Atau misalkan Baraya cek juga ini adalah Habib Bakar Segaf. Beliau adalah orang yang nampaknya kalau misalkan orang sepintas melihat bahwa beliau itu memang ODGJ gitu. Saya sih juga melihatnya seperti itu karena saya orang awam gitu ya. Ya maksudnya beliau tidak berpakaian kemana-mana, hanya menggunakan peci dan sarung, kemudian menunjukkan gelagat aktivitas fisik juga yang agak aneh gitu dan lain sebagainya. Tetapi beliau dianggap sebagai wali majdub. Jadi dianggap sebagai memiliki karomah dan berkah dan lain sebagainya. Satu hal yang penting dari dua fenomena ini adalah bahwa dua-duanya dicap sebagai wali di kalangan pesantren. Jadi kalau misalkan orang di luar pesantren mereka bingung, ini kan ya ini ODGJ, kelihatannya ODGJ, tapi kalau misalkan di pesantren Baraya akan menemukan oh tidak, mereka itu adalah orang yang suci, orang wali yang seolah Allah Subhanahu wa taala dibuat seperti itu karena kecintaan yang luar biasa yang tidak terkendali dalam dirinya. Kurang lebih narasinya seperti itu gitu. Nah, inilah yang menjadi salah satu masalah kenapa pesantren itu melahirkan banyak sekali cacat-cacat di dunia pendidikan gitu. Ya, dalam hal ini misalkan, kalau misalkan orang awam melihat ODGJ, maka selesai sudah dia ODGJ. Mungkin diobati, mungkin diisolir, mungkin juga ya jadi bahan candaan. Tapi apapun itu, orang-orang awam akan menganggap ODGJ sebagai ODGJ. Tapi kalau misalkan itu ada di lembaga pesantren, maka kita harus lihat dulu ODGJ itu. Apakah dia termasuk anak kiai, habib, atau bukan, atau orang awam. Kalau dia adalah anak kiai, dia adalah habib, dia apa? Bahkan ketika ODGJ-nya sudah nampak secara eksplisit pun, mereka tetap akan dikatakan sebagai wali. Tapi kalau yang ODGJ-nya itu adalah orang biasa, maka mereka akan disebut sebagai ODGJ biasa. Gila disebutnya, begitu. Nah, ini masalah utama. Jadi dalam hal ini, pesantren itu mensakralkan sesuatu yang profan. Ini penyakit utamanya. Kenapa pesantren tidak berkembang dan lain sebagainya itu karena mereka mensakralkan sesuatu yang profan. Apa yang mereka sakralkan? Misalkan pesantren sendiri. Pesantren itu kan sebenarnya adalah lembaga pendidikan produk budaya manusia Nusantara pada masa lampau untuk bisa mencitrakan bagaimana sistem pendidikan Islam yang berjalan di masa itu. Jadi itu produk budaya. Tapi kalau misalkan kita mengkritik pesantren, hujatannya luar biasa. Anda nggak ngerti apa-apa, ilmu Anda masih terbatas, siapa Anda berani mengkritik dan sebagainya. Padahal mengkritik produk budaya itu kan biasa aja, B aja gitu. Sama seperti kita mengkritik misalkan lembaga pendidikan di Singapura, kita kritik ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mengkritiknya pesantren, Baraya bisa masuk neraka gitu, atau diancamkan untuk masuk neraka gitu. Produk budaya tapi dianggap sebagai bagian dari agama. Dan karena itu maka semua hal yang ada di dalamnya itu juga harus menjadi suci. Termasuk yang tadi itu, bahkan ODGJ pun menjadi suci. Karena apa? Anak kiai, anak habib. Kalau anak Habib ya pasti Habib juga, atau anak ya atau Gus atau yang semacam itu. Begitu. Termasuk kitab-kitabnya. Buku-buku kitab itu kan sebenarnya adalah produk buatan manusia di zaman lampau. Dan itu menunjukkan ekspresi budaya di masa itu. Itu bukan Quran, itu bukan hadis, itu bukan apa-apa. Itu hanya tafsiran logika manusia terkait dengan situasi keberagamaan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu bisa saja bagus kitab-kitab itu. Tetapi pada masa sekarang belum tentu.
Kan begitu. Nah, iya sering saya ungkapkan misalkan ada kitab-kitab yang sangat disakralkan, tidak boleh dibantah dan sebagainya. Ya emang kenapa gitu? Kalau misalkan kita melihat tradisi modern dalam pendidikan, ya justru sesuatu itu bisa bermakna kalau misalkan kita mampu mengkritik padanya dan mereka bisa bertahan dari situ. Nah, di lingkungan pesantren itu kitab-kitab tidak boleh dikritik karena sakral, karena suci. Karena itulah maka dan karena itulah menjadi tidak berkembang. Sebenarnya kalau pesantren mau aja untuk membuka diri dikritik, bukunya dikritik, disalahkan dan sebagainya itu gak jadi masalah. Sekali lagi itu produk budaya. Tapi kan ya mereka tidak bisa seperti itu. Bayangkan saja Baraya, ketemu sama guru aja kita harus jalan bebek. Jalan bebek seperti budak. Jalan bebek seperti budak, tidak boleh membelakangi dan sebagainya. Jadi semua adab, semua moral, semua etika yang dimaksud di lingkungan pesantren itu bukan soal kebaikan, tapi soal kebaikan kita pada guru. Jadi kita cium kaki guru, sujud di depan guru, kenapa? Itu adab. Apakah itu ada dalam Islam? Tidak. Itu adalah produk budaya masyarakat pada waktu itu di Nusantara yang masih feodal. Tapi kita cenderung untuk mengabaikan itu. Kita langsung aja menjudge bahwa itu adalah bagian dari tradisi Islam yang sakral gitu. Jadi bayangkan sekarang Baraya, yang bukan Islam diperlakukan secara sakral sesuai dengan ciri-ciri keislaman. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dinaikkan dan Islam dijatuhkan. Jadi gonggongan ejekan terhadap Islam menjadi semakin masif karena ya itu yang dicontohkan. Ini Islam tuh gini loh, sujud di depan ustadz, cium kakinya, makan bekas makanannya dan lain sebagainya, kan seperti itu gitu. Bahkan ODGJ pun kalau misalkan dia anak ustadz maka dia harus dimuliakan setinggi-tingginya. Kata-katanya yang paling tidak jelas pun akan dicarikan maknanya. Oh ini gini, misalkan gini ya, ODGJ yang tadi gitu ya, yang wali tadi itu. Dia ngomong bahwa wah Indonesia mah ada di Amerika gitu ya. Itu kan salah. Tapi orang-orang itu akan berusaha sekuat tenaga mengkhianati logikanya untuk ini maksudnya, ini tafsirnya sesungguhnya adalah begini gitu. Ketika ada Habib yang makannya tuh aneh gitu, oh itu sedang berzikir. Jadi orang awam nggak akan bisa lihat. Jadi bagaimanapun kita udah bisa menerka bahwa itu adalah sesuatu yang salah, tapi kemudian disingkirkan. Pokoknya tidak boleh berpikir dengan cara seperti itu, harus berpikir bahwa dia itu adalah orang suci gitu. Jadi pisau okam itu tidak akan berlaku sama sekali di sini gitu. Nah, termasuk juga dalam hal ini kalau ada guru ngajinya atau kiainya misalkan saya mohon maaf, melakukan pencabulan kepada muridnya, itu semuanya pakai label agama dan karena disakralkan, maka santri-santrinya itu tidak memiliki keberanian dan kewenangan untuk melawan. Coba misalkan kemarin ada santri yang dicabuli oleh gurunya, padahal sesama laki-laki. Si gurunya itu ngomongnya apa? Ini namanya zikir zakar. Jadi untuk mencapai rahmat Tuhan, keberkahan, maka dilecehkan secara seksual dengan judul namanya zikir zakar gitu. Dan kalau Baraya bisa cek semua misalkan kasus pencabulan ustadz terhadap santrinya, itu dilabeli mulai dari itu. Karena apa? Karena guru tuh sakral. Ketika mereka minta hal-hal yang berbau seksual, mereka juga disucikan dan dibenarkan dan diiyahkan. Itu kan, coba kalau misalkan tidak ada masalah yang pensakralan terhadap manusia, pensakralan terhadap hal yang profan, itu sebenarnya udah selesai masalahnya. Nah, ini dilapisi bahkan menjadi lebih besar lagi dengan logika mistik. Logika mistik itu adalah menggantungkan argumentasi kita pada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, pada sesuatu yang gaib. Satuan Jadi misalkan Ngawi menangkap seorang kemarin kiai ya, pengasuh pondok kenapa pesantren terjadi berinisial AUR 53 kebakaran di tahun. Amerika Ia Serikat di diamankan LA? setelah diduga Oh, penyebabnya adalah Donald Trump ngomong ngejelek-jelekin Palestina. Jadi Donald Trump ngomong, dampaknya adalah kebakaran LA. Ini kan sebenarnya gak nyambung, gak ada kausalitasnya di sini tuh, gak ada hubungannya di sini. Bahkan kalau misalkan kita ambil yang lebih gak nyambung aja, tetap jadi misalkan gini lah. Kalau misalkan Donald Trump memang menjadi penyebab dari kebakaran, kenapa yang kebakarannya itu bukan Israel? Kenapa kebakarannya itu bukan Washington DC? Kenapa kebakarannya bukan Texas misalkan? Yang di situ adalah pemuja Zionis semua. Kenapa LA yang kebakaran? Padahal LA itu di sana banyak sekali muslimnya dan banyak sekali orang yang pro terhadap Palestina. Kan begitu kan mikirnya itu di situ. Tapi kan mereka gak mikir karena logika mistika. Jadi segala sesuatu. Kenapa kamu misalkan belum dapat jodoh terus?
Ya, karena jodoh saya yang dekat pun diambil sama orang lain lewat guna-guna. Kenapa dagangan kamu itu nggak laris? Ya, karena rezeki mah kan sudah ada yang atur. Saya juga sebenarnya ada rezeki yang atur, tapi dia pakai penglaris, saya diguna-guna dan lain sebagainya. Logika mistika itu sebenarnya Baraya sangat-sangat berbahaya. Nah, seperti yang dikatakan Tan Malaka, kalau dia ada di dalam satu bangsa, bangsa itu nggak akan maju selamanya. Kalau logika mistikanya kuat. Kenapa seperti itu? Karena mereka menghilangkan kausalitas logika paling dasar dalam menyelesaikan masalah. Jadi misalkan gini nih ya, kalau saya dagang bakso gitu ya. Kemudian di sebelah saya ada yang jualan bakso juga. Yang dia laku keras, yang saya tidak laku. Kalau misalkan menggunakan logika formal, saya akan berpikir, kok dia laku, saya nggak laku? Maka kemungkinannya adalah mungkin bakso saya kurang enak, mungkin pelayanan saya kurang manis, mungkin tempat saya kurang strategis, dia ininya lebih gede gitu ya, apanya itu teh, si bannernya, sedangkan saya lebih kecil, kan dia akan berpikir hal-hal yang seperti itu. Itu logika formal, sebab akibatnya jelas. Kalau misalkan saya nggak laku, mungkin potensinya adalah pelayanan saya tidak baik. Nyambung kan? Tapi kalau misalkan diajarkan di pesantren logika mistik, kenapa kamu dagangannya nggak laku? Ya karena dia mau menggunakan ini penglaris itu yang ada kucing di gini-gini itu, ya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia tidak menemukan solusi dari dagangan baksonya yang tidak laku. Selamanya aja menjadi seperti itu. Dan itu kan yang diajarkan di pesantren. Coba Baraya misalkan ke pesantren. Sekali lagi gak semua ya, saya nggak mengeneralisir. Saya nge-endorse pesantren di beberapa tempat gitu. Tapi balik lagi, misalkan Baraya datang ke pesantren, apa yang dilakukan? Baraya ngeluh ke sana, Pak, saya tuh banyak utang. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah wirid ini sekian dalam sehari sekian, sorenya Satuan sekian, Reskrim maka Polres utangnya Ngawi pasti akan menangkap lunas. seorang kiai pengasuh pondok pesantren Pak, berinisial saya AUR tuh dikejar-kejar 53 debt tahun. collector. Ia Bacakan diamankan doa setelah ini. diduga Kalau misalkan menggauli ketemu sama Sandi debt Putra collector, yang bacakan saat ini kepada kejadian dia. masih Dia pasti berusia akan di bawah kayak gitu kan. 18 tahun. Pak, Penyelidikan saya dilakukan itu sekarang nggak punya pacar terus. Kenapa ya? Saya tuh pengen punya pasangan untuk digrepe-grepe, tapi kok saya tidak punya. Oh, kayak gitu. Ini doanya. oleh Unit Nah, Pelayanan jadi Perempuan wiridnya dan itu adalah Anak atau seperti ini. PPA Kemudian Polres Ngawi melakukan dengan ritual yang melakukan begini olah dan TKP. begitu. Itu yang diajarkan di banyak pesantren di Indonesia. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan orang yang miskin selamanya miskin, orang yang berhutang selamanya berhutang. Bahkan saya dibully, dihujat habis-habisan kemarin lalu itu ketika saya mengkritik. Ketika ada orang yang butuh berkah, dia malah Demikian pajang teman-teman, foto. menurut Ya keterangannya, kalau pajang foto itulah untuk kecintaan, penjelasan-penjelasan ekspresi gembul kecintaan, yang ya nggak jadi ada masalah, silahkan itu mah urusan dia gitu. pelecehan-pelecehan Tapi kalau seksual misalkan itu terhadap adalah anak untuk didik ngalap di berkah, Indonesia nah ini. tepat disinilah masalah Dan kita. Dan semoga lagi-lagi itu ada jalan budaya itu solusinya, jalan hanya keluarnya, dihasilkan janganlah oleh terjadi budaya lagi seperti pesantren. itu. Karena itu Makanya sangat kita miris susah dan maju. sangat Jadi mengerikan kalau sekali misalkan kita untuk lihat para statistik anak-anak di didik di Indonesia yang ini. menyebutkan bahwa Memang walaupun muslim bukan di di Indonesia mencapai dalam 85%, apa ya, boleh tetapi dikatakan penguasaan mereka di dalam terhadap yayasan ekonomi itu Kristen hanya itu 15%. sepertinya belum Kenapa ada bisa seperti terdengar itu? seperti itu ya di Karena sekolah-sekolah kalau Kristen misalkan ya, yang ataupun orang-orang sekolah-sekolah non-muslim Kristen itu Katolik nggak ataupun kepikiran Protestan logika begitu mistika yang yang ada sampai sedetail, sekolah-sekolah sejelas, yang dan ada semengerikan misalnya itu. Kalau asramanya misalkan Baraya di situ bangkrut, belum ya pernah mikir ada gimana solusinya. terjadi seperti Kalau itu, belum misalkan ada pernah Baraya terdengar dijauhi seperti itu. sama perempuan, Kalaupun ada misalkan, ya mungkin ya mikir paling ada bagaimana satu lah ya, solusinya. tapi bukan Pikiran-pikiran kayak itu macam harus ini melibatkan pesantren ini. logika formal, bukan Pesantren logika ini kan mistik. hampir tiap Akhirnya bulan apa? ada Ketika kedengaran terjadi seperti di itu. pesantren yang Hampir begini tiap dan bulan begitu, pesantren ya pakai sana, logika pesantren mistik. sini, Apa-apa pakai pasti logika ada mistik. pencabulan Kenapa bisa pencabulan seperti terjadi itu? itu. Ya karena Jadi itu memang selama tabunya. ini di Biar pesantren tidak ini sudah dikritik, biar tidak dihujat, biar tidak dikategorikan, sudah diapa-apakan. dianggap ya, Jadi itu dianggap adalah oleh jalur paling mudah publik untuk itu bisa adalah mendapatkan pendidikan uang yang yang buruk memadai, begitu. yang cukup. Cuma ya karena Kan Muslim di begitu. situ belajar Dan untuk ditambah lagi kalau bahasa sudah Arab seperti itu ya, apa? Baraya terpaksa mereka bereksplorasi. akan Bisa aja mengarahkan anak-anak Baraya ataupun masuk ke dalam pesantren mengantar itu anaknya ke berusaha sana untuk masuk apa ke GPI, sekolah kemudian keliling berpendidikan khotbah bawa sebagai kotak amal. bisa membaca Coba Al-Quran orang begitu. pakai Itu aja sebenarnya fungsi Al-Quran di sana itu. Kalau yang pakai lain-lain itu kemudian ada orang-orang tidak mereka pelajari, nggak ada tidak direkam penting sama jejak, mereka. nggak Cuma ada hanya yang bisa banyak baca dari Al-Quran kalangan itu aja, pesantren. bahasa Arab begitu. Memalukan, Jadi tapi ini fakta begitu itu. teman-teman apanya penjelasan daripada guru gembul tentang pencabulan-pencabulan yang ada di daerah-daerah pendidikan ataupun sekolah-sekolah pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.